Tapi kami percaya mungkin keberhasilan kami adalah ketika bahan baku kami itu tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen masih dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Internasional. Kita, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh, terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sustainable. Karena itu merupakan bagian dari concern kita. Nah, hari ini di Podcast Room, kita mengundang pelaku UMKM, founder dari Sobotik, sofa botol plastik ya. Ya, ini sebenarnya masih dalam kaitannya dengan Sustainable Development Goals-nya. Ya, ini sudah hadir di sini Bang Jainuddin dan juga Adik Miftah ya, sebagai pegiat di UMKM Sobotik. Silahkan cerita-cerita sedikit dulu nih. Nah, ini juga ada Kak Oja nih sebagai asisten manajer lingkungan di PLN UID Aceh. Nah, kita akan diskusi nih mengenai bagaimana nih lingkungan kita jaga sampai kita menghasilkan produk yang tentunya bermanfaat. Oke, Bang Jainuddin, silahkan nih ceritakan sedikit mengenai Sobotiknya. Ya, Sobotik berarti sekarang Sobotik itu sudah menuju 5 tahun ya. Dari 2020 November, terus sekarang 2025 udah 5 tahun. Jadi fokusnya di memproduksi produk-produk daur ulang, baik berupa sofa maupun gantungan kunci. Kemudian juga kita ada juga di edukasi dan juga produk digital yang sedang kita kembangkan. Oke, berarti dari sofa sampai ke produk digital ya. Kalau sofa kan ini berarti kan ini contohnya nih Elektrizen. Ini adalah sofa yang asalnya dari botol plastik ya. Oke. Ini tapi juga ada kegiatan-kegiatan edukasi di situ ya. Betul. Bukan hanya menghasilkan produk, tapi bagaimana menghasilkan mindset yang lebih baik ya. Ini coba Adik Miftah menceritakan sedikit nih mengenai kegiatannya di Sobotik ini. Nah, jadi kan kalau misalnya kita juga, saya kayak misalnya kan kalau kita bisnis itu bagi dua kan, ada bisnis dalam bentuk produk atau bentuk jasa. Nah, dari bentuk produknya itu kayak Bang Zai tadi, ada sofa, ada gantungan kunci. Nah, dari bentuk jasanya kita jualnya kelas, kayak nanti ada kelas kita ngajarin gimana cara buat gantungan kunci. Dan kita tuh nggak fokus di menjual sofa aja nih, tapi kita juga buka kesempatan bagi masyarakat untuk mau belajar gimana sih cara buat sofanya. Kayak nanti kita ajarin masyarakatnya datang ke rumah atau mereka datang ke tempat produksinya Sobotik gitu. Oke. Ya, ini Elektrizen Sobotik ini adalah salah satu UMKM binaan PLN yang baru mendapat predikat apa nih Bang Jai? Platinum ya dari Latovi School of Responsibility ya. Ini selamat ya, artinya sangat bagus ya prospek dan dianggap ini sangat bagus prospeknya ya, karena merupakan bagian dari UMKM kreatif gitu ya. Oke. Sebenarnya berawal dari apa ini? Sehingga boleh muncul diceritakan mungkin. Dari ide, mungkin dari ide siapa, dari saran siapa, atau melihat lingkungan kok pastinya terlalu banyak gitu. Itu bisa diceritakan nggak berdirinya Sobotik? Nah, jadi memang isu awal masa basic kenapa terbentuk Sobotik gitu kan. Jadi kan itu kan tahun 2020 Bu. 2020 kan pas pandemi. Jadi pas pandemi itu termasuk saya ini kalau bisa bekerja kan ada waktu-waktu tertentu ya. Maksudnya banyak waktu kosong. Nah, kemudian carilah apa nih yang bisa dibikin gitu kan. Nah, kemudian saya kayak kita kan scroll apa di YouTube atau di mana dan apa yang bisa dibikin. Oh, rupanya ada nih dari sampah, dasarnya dari sampah itu bisa dijadikan sesuatu gitu kan. Sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang bernilai, yang bernilai jual. Kemudian itu udah ada tuh dalam pikiran saya, cuman belum ada eksekusinya. Nah, idenya ada tapi masih sebatas ide nih ya. Iya. Jadi tibalah suatu hari ketika itu
sore hari ada dibuka sayembara ide bisnis. Ada saya temukan satu sayembara ide bisnis Di tahun yang sama ya. di tahun itu juga di 2020. Tapi sekitar bulan Juni idenya kan. Saya buat sayembara itu, ikutlah sayembara ide bisnis. Kayak saya bilang, karena kan Soboting ini kan usaha yang awalnya terbentuk dari keluarga nih, saya sama istri gitu kan. Nah, saya bilang sama istri, ini bisa nih kita buat proposal dengan idenya dari sampah jadi sofa. Bang Jai ini latar belakangnya apa ya pendidikannya dulu? Saya latar belakang FK tarbiyah matematika, pendidikan Orang matematika ya, bukan malah bisnis ya. iya, atau mungkin sarjana lingkungan gitu ya. Bukan, iya, Oke, betul. matematika dari hitung-hitungan ke Hitung juga nih, hitung hitung-hitungan juga. ya. Jadi Oke. kayak misalnya kemarin ini pas saya buat pola stool, kan ada tadi garis, ini geometri nih waktu saya kuliah dulu. Cuman Oke. kenapa bisa sampai ke bisnis, green business lah bahasanya, karena emang dalam keseharian sebelum kesini, saya juga aktif di yayasan yang bergerak di bagian lingkungan, masuk pendidikan ke pelosok-pelosok Aceh, itu waktu itu ada sekitar 4 kabupaten yang kami jelajahi gitu kan. Iya. Nah, dan di situ juga ketemu sama partner sesama istri kayak gitu. Jadi mungkin karena terbentuk mindset yang kuat di situ lahirlah Sobotik. Oke, Nah, iya. jadi udahlah balik lagi ke sayembara tadi. Rupanya menang nih sayembaranya Ini sayembaranya nasional atau gimana? pemerintah Aceh. Oke, Gitu. di daerah ya, Di daerah. menang terus. Menang. Jadi setelah itu udah dikasih berupa pendanaan berapa waktu itu ya? Di bawah 10 juta, saya ingatnya di bawah 10 juta. Jadi kan yang uniknya di situ pendananya nggak ada evaluasi sebenarnya. Jadi saya itu bisa pakai untuk main-main, bisa beli HP juga bisa. Cuma saya bilang sama istri, ini uang ada, ini kita jadikan ini bisnis atau kita beli HP aja. Gini Bang, bukan tidak ada evaluasi, itulah reward. Nah, reward Iya, itu kan balik silakan lagi dipergunakan. dipergunakan secara bijaksana. Iya, Jadi betul. kalau dari pihak mungkin panitia lombanya ya ini adalah reward dari ide yang sudah Iya, kita berikan gitu ya Bang tepatnya Jaya. tepatnya begitu, karena sistemnya bukan dikasih untuk kita dikembangin, tapi dikasih reward atas ide kita. Benar ide itu mahal Bang. Apresiasi Iya, ya. iya. Jadi udahlah kita coba aja, dari belilah mesin-mesin yang diperlukan untuk bikin sobot ini kayak mesin jigsaw dan sebagainya, mesin dasar board kan. Kenapa saya bilang saya selalu cerita saya mengambil keputusan itu karena ketemu saya beberapa bulan kemudian dengan kawan-kawan saya juga menang dia di sayembara tersebut. Kamu mau kemana uangnya? Udah habis jalan-jalan. Ya, berarti dia betul-betul menikmati Bang. Menikmati. Apa nggak menikmati Iya, saya gitu ya? menikmati ya. Alhamdulillah menikmatinya sekarang. Oke, Iya. sip. Berarti menikmati dalam skop yang lebih luas. Iya. Oke, Tepat Bang. guna ya Bang ya. Ya, kalau tadi bicara tadi saya mau kita ke Dek Miftah nih ya, Boleh. karena Dek Miftah yang memberikan jasa. Ini berarti kan Sobotik tidak hanya menghasilkan produk. Produk, betul. Nah, itu gimana? Apa yang diberikan sehingga kita berharap ya ini bukan usaha ini bukan hanya dilakonin oleh Sobotik saja, tapi mungkin banyak masyarakat ya. Makanya butuh ada Mitra-mitra. Dek Miftah mitra di di situ sini. ya. Ya, apa yang dilakukan? Kalau dari segi misalnya di kelasnya itu kita ada kelas kan Bu, jadi misalnya kayak harapan kita itu memang misalnya dalam bisnis itu kita nggak mau ada saingan, jelas lebih enak kan semua orang beli ke kita kayak itu. Tapi kan yang kita bangun di sini adalah kita bicara bisnis gimana cara kita tuh punya dampak ke orang lain kayak gitu, dan dampak kita tuh nggak cuma kayak di Mbak Zai tadi, dampak kita tuh bukan cuma tentang manusianya sebenarnya, kayak kita bisa menikmati, tapi alam juga ketika yang kita bangun di sini kan juga tingkat kesadaran kan, misalnya kayak kalau kresek itu sebenarnya kalau nggak kalau kita nggak buang ke TPA bisa kok, bisa kita olah jadi gantungan kunci kayak gitu. Cuman kadang-kadang cara buatnya masyarakat nggak tahu. Nah, nanti di situ kita masuk. Nah, gimana sih cara buatnya kayak gitu. Jadi ibu-ibu di rumah sambil-sambil ini anak-anaknya mungkin bisa diajarin kayak gitu. Oke, Kayak gitu. oke. Sudah berapa tempat edukasi yang sudah diedukasikan gitu sebagai ini? Kayaknya udah lumayan banyak. Kebetulan tahun ini kayak setiap bulan kita tuh ada kelas kayak Kayaknya gitu ya. ada tahun ini undangannya ras gitu ini ya. banyak Pas sekali. banget gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kayak
ini kayak mana nih? Nah, Mifan, ini kalau fenomena ini apa nih Kak Oja? Fenomena ini apakah mungkin kesadarannya masyarakat kita sudah Iya. lebih meningkat Iya. atau apa nih? Orang lagi asik-asiknya seperti misalnya lagi musim main sepeda gitu kan. Lagi mana nih kira-kira nih? ngetren. Tapi mungkin bisa jadi kalau dari mungkin dari pendapat kami pribadi itu bisa jadi karena kalau menurut kami kayak apalagi sekarang tuh anak muda tuh udah apa ya, daya sadar lingkungan tuh lebih tinggi. Iya. Ya itu satu karena beberapa tuh anak muda tuh kayaknya dari situ. Yang kedua juga mungkin sudah karena kan kita hidup di dunia digital ya Bu. Jadi kita bisa nampak dari berita kayak itu beritanya online. Limitless Bisa, ya. limitnya dari situ kayak gitu. Mungkin dulu karena aksesnya lebih aksesnya lebih mudah. Oh ada ini kok kayak gitu. Karena juga dulu sebetulnya pernah kerjasama dengan anak EH ya Bang. Iya. Yang ke pulau kayak gitu. Nah itu kan karena relasi kayak gitu, udah bentuk relasi. Karena kadang-kadang kita membuat program ngapain bingung kan. Nah ternyata ketika kita lihat di seperti ini, oh ini bisa jadi program ke masyarakat nih kayak gitu. Oh gitu. Jadi bisa menjadikan memberikan value added juga Iya, buat masyarakat value added, ya. betul. Dan ternyata usaha-usaha yang untuk menyelamatkan lingkungan itu udah jadi usaha trennya Iya. anak muda ya. Ini termasuk nih outer yang saya pakai ini. Ini dari bahan limbah gitu ya. Dan nyaman Limbah sekali kain dipakai ya. gitu ya dari usaha kreatif anak muda yang juga mitra binaan kita tuh Lingka. Jadi ini Nyaman salah ya, satu. Bu, ya? Nyaman Pasti ya. dong kalau yang namanya sesuatu yang dari kita nggak merasa bersalah nih kita pakainya dari bahan-bahan limbah tapi bisa dimanfaatkan lagi dan estetisnya juga ada gitu ya. betul. Oke, Kita mungkin bisa juga menjadi supporter atas kerajinan-kerajinan mereka ya Iya. dalam pemanfaatan limbah baik limbah plastik ataupun limbah kain juga ya, ya. apapun Kain-kain itu pecah limbah ya. gitu. Yang penting jangan limbah ya. Kayak itu juga kan jadi poin juga ketika kita menciptakan produk ulang, jangan sampai pembeli itu merasa kasihan belinya kayak gitu. Karena Ya, rasa iba ya. Rasa iba. Iya, Makanya kadang kita gitu. belum ada value editnya, tapi juga ini nggak nampak sampahnya kayak gitu. Jadi pertanyaan mana sampahnya ini? Mana sampahnya kayak gitu kan? Tapi kayak sofanya, mah mana sampahnya kan udah bagus kayak Produk gitu. sampah tapi tidak Iya, nyampah. tidak Gitu nyampah, ya. betul. Karena itu yang perlu karena kan banyak kadang-kadang kita tuh menemukan ketika kelas edukasinya itu ada produknya, cuman ya udah sekedar ada aja gitu. Makanya kita menghasilkan produk yang betul-betul kita gunakan berlanjut kayak gitu. Oke. Di Banda Aceh ini ada nggak sobotik-sobotik lain yang memanfaatkan dari botol plastik itu menjadi sofa? Atau cuman Atau barang-barang yang sobotik apa saja? aja mungkin ya Kak Ujaya, tapi yang penting Yang bisa memanfaatkan bermanfaat, X-nya gitu. sampah botol plastik gitu Iya. ya. Iya. Ada nggak mungkin mitra-mitranya gitu ya? Sejauh ini maksudnya yang bergerak konsen belum tahu ya maksudnya apakah emang ada, tapi yang sudah coba saya ada lihat beberapa komunitas yang udah dia coba buat sendiri mungkin kan, karena alhamdulillah sekarang kalau untuk branding Sobotik itu kalau buka Google ketik Sobotik Aceh Oh, itu kita langsung semua dapat resmi. gitu ya. Gitu muncul ya. Bang Zainuddin Iya. dan kami Pak ya. Itu kan ketika itu mungkin ya, jadi kan satu hal baik juga ketika memang ada orang yang bergerak di bidang ini, walaupun mungkin sebagian kayak kemarin di Aceh mana ada sebagian Aceh lain maksudnya bukan di mana Aceh, mereka buat jadi popping block gitu. Dari sampah botol itu jadi paving block. Enggak, dari plastik. sampah plastik yang dibakar, kemudian dilelehkan, dia jadi Dibentuk paving block jadi itu ya. paving block gitu kan. Jadi saya lihat makin kesini ini diikuti dengan baik itu mungkin trennya juga, kemudian diikuti dengan regulasi dari pemerintah masuk di bagian pendidikan. Misalnya kayak sekarang itu ada program di sekolah apa namanya itu? P5. P5. Itu P5 salah satu Apa poin. itu, Bang? P5 Kami lupa kepanjangannya iya, Bu, tapi karena salah satu poin dari situ adalah pengguna recycle. Nah, jadi kadang-kadang saya atau kami misalnya masuk ke sekolah-sekolah itu di program situ. Oh. Maksudnya sekolah itu ada di Aceh kita, Setiap sekolah negeri, ada program Sudah atau ada itu diwajibkan ada program kurikulum mereka P5. itu ada namanya P5. Bagian dari kurikulum. Nah, ini kan informasi baru buat kita ini. Iya. Berarti kan semua dan sudah lebih banyak orang yang aware dengan SDGs tadi gitu. termasuk kan. pendidikan juga Iya, ya. betul. Iya, Benar-benar ini termasuk suatu langkah yang sangat bagus nih kalau memang seperti itu ya. Iya, betul. Nah, Bang, kalau saya melihat nih bisnis ini ya, kira-kira challenge-nya apa ini? Ada nggak tantangannya Bang? Atau Tantangannya. hambatan apa gimana? Kalau secara keseluruhan ya misalnya yang akan dihadapi oleh orang juga yang akan membuat bisnis green bisnis yang serupa daur ulang, itu mungkin yang pertama dia
kita meningkatkan kepercayaan masyarakat, ego masyarakat untuk mau menggunakan. Makanya kan yang kami lakukan itu adalah mengeluarkan, memproduksikan produk yang emang layak dipakai. Gitu. Misalnya kayak baju kita bilang tadi, ibu dengan baju itu berani pergi ke mall. Iya. Bisa nggak value sampai situ gitu? Nah, gitu kan. Kita nggak malu makanya. Nggak malu, Tadi gitu. itu barang sampah tapi tidak nyampah. Gitu. Dan tidak kelihatan sampah gitu ya. Bagus. Gitu ya. Kemudian usaha daur ulang ini dia seperti alat-alat atau mesinnya kan lumayan harganya, mungkin itu yang akan dihadapi itu, sehingga mungkin akan harus ada mental yang kuat juga kan untuk gimana caranya mencari ide, gimana menyelesaikan masalah, butuh alat apa gitu. Kadang-kadang alatnya kecil tapi harganya luar biasa. Gitu. Tapi bahan bakunya ada kan? Bahan Maksudnya, bakunya itu yang ya sangat itu kan mudah. tergantung masyarakat gitu kan. Ada nggak? Itu gimana kesulitannya? Nah, kalau bahan baku itu kadang-kadang yang dipertanyakan juga kami. Ini gimana Sobotik kalau edukasi jangan pakai plastik, Iya. ya kan? Terus bahan baku kalian sama Plastik plastik, juga. gitu kan? Itu kan kayak satu yang kontradiktif ya. Iya, Maksudnya benar. kita ini, tapi kami percaya mungkin keberhasilan kami adalah ketika bahan baku kami itu tidak ada lagi. Oke, ini Oh, best. Ya benar-benar. bukannya bagaimana caranya supaya Paling bahan baku banyak. tetap, Tetap ini ya ada. sustain ya. Iya. Tapi pada saat bahan baku sudah tak ada lagi, Itulah berarti kita keberhasilan. sudah berhasil. Oke. Dan Bang Jai dan Demifta tuh harus cari usaha yang lain. Iya, itu gampang. Dan itu mungkin menjadi harapan dari Sobotik kan. Iya, itu harapan besar sekali. Ya, ini sekarang kalau sekarang ya Sobotik sudah menghasilkan sofa gitu ya. Nah, pinginnya itu apa mau dikembangkan lagi dari sampah-sampah botol yang memang masih berkeliaran. Selain Gitu ya. sofa ini. Selain sofa, yang mau itulah kalau dari segi produk, kalau sekarang kan ada bantuan juga dari TJSL kemarin yang 2024 kan udah ada mesin lele plastik. Jadi nanti jadi pot bunga yang estetik, misalnya yang diletakkan atas meja, pot kaktus ya Kaktus, misalnya, ya. pot kecil-kecil misalnya kan, nah Iya. itu satu produk pengembangan. Nanti dari situ kan bisa cetakannya kan bisa bermacam-macam tuh. Nah, kemudian bisa juga untuk dekorasi dinding. Jadi fokusnya tetap di furniture dan dekorasi. Nah, misalnya sofa. Sekarang kalau bentuknya ini kan bulat nih. Sekarang untuk petak udah bisa. Untuk segitiga udah bisa. Yang masih terkendala sekarang yang untuk sandaran begini sebenarnya. Karena kan kita tidak ada tempat untuk paku ke situ. Karena kan tidak bisa kita paku karena botol kosongan. Nah, itu mungkin yang sedikit kendala. Karena banyak juga permintaan. Coba buat yang bisa sandarannya kecil. Berarti masih belajar terus nih Itu Bang belajar Jaya terus, gimana ya. caranya bisa botol aquanya pipi. Maaf, bukan botol mineral gitu ya. Botol mineral BB, ya betul. Karena kalau ini saya sebenarnya awalnya dari nggak tahu cara masukkan benang di mesin jahit. Itu nol banget. Itu istri yang ngajarin. Ini cara masukkan benang tuh dari sini. Itulah masuknya dari Bang sini. fungsi istri ya Bang. Iya, mantap. Saling support ya suaminya istri. Betul. Dari situ kan. Dari awal pinjam mesin mertua gitu kan, Iya. kan. Akhirnya kumpul-kumpul dapat mesin sendiri gitu kan. Kumpul-kumpul jumpa sama PLN saja. Ya, mungkin Kak Oja kita perlu tanya juga nih ke Dek Miftah nih. Maksudnya karena berbicara mengenai jasa, berbicara mengenai mindset nih sulitnya apa sih ini? Kalau misalnya kalau dari kesulitannya itu mungkin karena kita udah budayanya itu adalah kalau bisa belanja pakai plastik kenapa nggak pakai plastik kayak gitu. Jadi misalnya kayak, karena mungkin instannya itu tadi Bu. Maksudnya yang kedua juga yang kadang kan yang sadar tentang lingkungan tuh satu lawan 10 orang ya kalah dong satunya kayak gitu. Makanya di situ sih karena memang ujiannya itu berat Bu. Misalnya kayak gimana kita misalnya kayak di Bang Jai tadi saya Sobotik itu kita bukan berharap makin banyak sampah yang dihasilkan karena mentang-mentang kita beli botolnya kalian nyampah terus enggak kayak gitu konsepnya kayak gitu. Tapi gimana cara kita ngereduksi sampahnya kayak gitu. Menghilangkan gitu. Hilangin mungkin susah tapi Mengurangi, kurangin kayak oke, gitu. oke. Karena kan memang kayak plastik kita bang, HP aja plastik kan kayak gitu. Apapun kita gunain memang nggak bisa kayak gitu. Tapi sebagaimana cara nguranginnya kayak gitu seminimal mungkin. Mengurangi dan memanfaatkan Iya, dengan makanya baik kita ya. yang kita harapin itu dengan adanya Sobotik adalah kita membentuk lingkungan positif nih yang kita ngajakin terus ya kayak kadang kan kita kayak namanya juga
keinginan atau semangat. Kadang ada di titik nol kayak gitu, capek kali kayak capek kali buang-buang, dan saya capek kali kita udah bilang ke masyarakat, Bu, buang sampah jangan sembarangan gitu. Tapi ketika kita di fase kayak aku capek, nggak mau lagi Apalagi nih ngomong. kalau ada yang bawa tumbler nanti udah ada disebut si paling ESG. Kayak gitu sih. Ada ini ya, Iya, ada betul. sebutannya. Ya, makanya itu perlu dibangun kan, Bu. Jadi kayak kalau misalnya pengalaman saya sendiri kayak saya tumbler itu kayaknya berarti udah 8 tahun. Fokusnya udah 8 tahun kayaknya kami kayak kalau bisa kami nggak terima dalam botol, termasuk ketika kami pergi kayak ke nikahan orang, ke Itu buat takziah tumbler orang. juga Nggak peduli itu? amat kalian mau ngomongin, nggak peduli kami kayak gitu. Yang penting kami buat tumbler sendiri kayak Iya. gitu. Nah, jadi sampai dulu kami pernah beli jus kayak gitu. Abang jus tuh sadar kalau kami selalu kasih tumbler kayak gitu. Satu hari kami nggak bawa, ditanyain, kok nggak bawa tumbler, Dek? Oh, abang ini ngeh ya kayak gitu. Sampai kalau misalnya pasar, karena kami tinggal di Darussalam, kami tinggal di misalnya ke Rukoh, sampai abang pasar itu kayak awal-awal masih ini, tuh apa nih, Dek? Kan nggak apa-apa plastiknya kayak gitu. Nah, dulu tuh sampai yang sebelum kenal Sobotik itu ada, kalau misalnya kayak dulu kan buat ekobrik kan, Bu. Jadi ekobriknya itu dicuci. Kalau misalnya plastiknya kebanyakan kan bingung juga. Jadi kayak kalau misalnya di rumah tuh, karena mama udah ajarin kalau plastik di rumah tuh kita kasih ke pedagang yang kecil aja. Jadi dipakai lagi plastiknya kayak gitu. Udah bawa, udah cuci. Kalau kertas ujian dibawa ke tukang jual bawang Iya, gitu ya. kayak gitu. Jadi plastiknya dibawa di rukoh kayak gitu. Pedagangnya bilang kayak gini, Dek, bukan kami nggak terima katanya kan. Tapi kadang-kadang tuh pembeli kalau nggak lurus, nggak ketat, nggak diambilnya plastiknya. Jadi sejak itu kayak, oh, ambil keputusan, putusin terus plastiknya nih. Kalau bisa kurangin terus, karena ditolak sama abang pedagang tuh lebih sakit kayak gitu. Daripada ditolak cinta. Iya, gitu. ditolak plastiknya. Lebih sakit ditolak plastik Iya, ya. nggak dicuci, nggak dibersihin kayak gitu. Oke. Oke deh, ini sudah hampir di akhir nih Kak Uja Oke. nih podcast kita nih. Harapan nih dari abang dan kakak ya, terkait dengan ya kepedulian, terkait dengan mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang bergerak di bidang ini. Ini apa nih harapan-harapannya? Mungkin apa ya? Ya setiap kita mungkin harus ambil alih ya, ambil alih aksi nyata ini. Walaupun tidak dalam skala besar, dalam skala kecil, harus kita lakukan. Karena seperti Miftah bilang tadi, saya juga praktek itu, tapi di bagian saya praktek menolak ketika membeli. Misalnya saya beli beli mie misalnya di kios depan atau beli kopi, saya bilang nggak usah pakai plastiknya, Bang. Saya bawa pakai tangan aja. Bawa tangan aja. Kalau emang Kalau memungkinkan ya. belinya banyak Bang? Itulah kecuali beli itu. Tapi kan setidaknya ketika saya beli sedikit saya nggak pakai. Jadi misalnya saya dalam 1 bulan itu pemakaian 10, karena saya tolak yang kecil-kecil tinggal 5. Nah, jadi kan itu kan mengurangi. Memang hal itu kadang-kadang aneh. Pertama 1-2 kali. Dan kadang-kadang waktu beli banyak, yang tukang jualnya nggak kasih lagi plastik. Itu tertanam, dan itu apa namanya, sebuah kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang, dan itu berimpact nyata. Maksudnya ya, si pedagang ini terasa betul, dia ingat nih abang ini nggak pakai plastik. Itu kan dakwah yang secara langsung. Oke. Terkadang kita juga mendapat apresiasi dari si penjual. Mereka merasa senang bahwa Untung tanpa dia. plastik ya benar. Untung dia. Karena memang banyak pengeluaran untuk plastik itu, Bu. Iya benar. Oke. Nah dari Miftah sendiri ini apa harapan? Kalau dari- melihat ini beberapa waktu sudah berkecimpung di bidang ini ya, apa Berapa lama harapan-harapannya? Miftah berarti Miftah 2017, 8 tahun berarti. Sudah sangat lama. Iya, lumayan kayak gitu. Nah, kalau dari Miftah pribadi itu mungkin ada beberapa mindset yang perlu kita ubah. Yang pertama, sampah itu nggak betul-betul sampah kok. Kayak gitu, ada nilai lain selama kita melakukan pemilahan kayak gitu. Tapi walaupun dia punya nilai ekonomi, tapi dia ada usaha lebih kayak gitu. Ada apa namanya sumber daya yang akan kita pakai yang lebih kayak gitu. Jadi selagi kita bisa kurangin, selagi kita masih bisa menggunakan apa yang ada, manfaatkan kayak gitu. Oke, jadi selagi bisa kita lakukan, ya lakukanlah. Lakukan, Seminimal apapun, meskipun itu kecil ya. Iya, Mungkin betul. Kak Oja ada yang mau Kak Oja tambahkan ini dengan Oke. melihat nih abang dan kakak ini yang Saya begitu giat. Oke, terima kasih. Saya sangat bangga ya, maksudnya dari limbah plastik menjadi tadi apa eco living ya.
Eco living. Tagline kami. Aha. Eco furniture for your eco living. Oke, jadi dari limbah yang mungkin di kacamata masyarakat lainnya apa sih plastik gitu. Jadi ke Sobotik itu sangat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat gitu. Mungkin kita dari lingkungan di sebuah perusahaan ya kita tetap komit juga untuk ya kalau misalnya emang bisa dikurangin ya dikurangi gitu untuk limbah plastiknya seperti itu Bulan. Oke, ini kita sudah di akhir podcast. Terima kasih Abang, Kakak, dan juga Kak Oja yang sudah menemani saya hari Oke, ini terima kasih. membawakan podcast room ini ya. Ya, Elektrizen berbicara mengenai sampah, berbicara mengenai limbah, sebenarnya berbicara mengenai mindset ya. Karena itu sebenarnya harus dimulai dari diri kita, Ya, dari benar. keluarga kita, dari rumah kita. Karena semakin kita menyadari, maka pastinya semakin kecil impact negatif yang akan kita terima dari sampah-sampah yang sebenarnya kita yang hasilkan sendiri. Oke, Elektrizen, terima kasih sudah menyaksikan terima podcast kasih. room hari ini. Dan silahkan like, subscribe, dan komen tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah